Komando Pasukan Khusus atau Kopassus mengandalkan beberapa jenis senjata untuk melaksanakan berbagai operasi. Tentunya, senapan-senapan yang digunakan berbeda dari tentara pada umumnya, sehingga dipilih senjata yang mampu dibawa ke medan-medan berat sekaligus ringan dibawa. Dan berikut adalah 5 senjata legendaris yang pernah dan masih dipakai Kopassus dari masa ke masa. Tapi, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Satu, senjata Uzi. IMI Uzi atau bernama International MP2 merupakan jenis senjata mesin ringan yang menyerupai pistol. Senjata ini dikembangkan sejak tahun 1449. Titik berat senjata ini terletak di atas grip pistol. Perubahan massa berat senjata saat ditembakkan relatif kecil. Alhasil, saat ditembakkan dengan salvo panjang pun, kestabilannya tetap terjamin. Menembak dengan senjata ini boleh dikatakan sama tenangnya dengan menembakkan pistol jenis otomatis seperti FN 9mm. Bahkan mungkin lebih tenang. Peluru yang dipergunakan adalah Parabellum 9x19 mm dengan magazen mulai dari isi 25 peluru sampai 32 peluru. Kecepatan menembaknya mencapai 60 butir peluru per menit. Sedangkan ketika melakukan tembakan beruntun akan mencapai 100 sampai 120 peluru per menit. Jarak menembak otomatis mencapai 100 meter dan akan meningkat ketika melakukan tembakan salvo hingga 200 meter. Karena keefektifannya dalam menembak, senjata ini pernah digunakan Kopassus dalam operasi pembebasan sandera di Voi La, Thailand. Dua, senapan Bren. Senapan Bren merupakan jenis senapan mesin ringan buatan Inggris pada tahun 1930-an dan sempat dipakai hingga tahun 1991. Senapan ini mulai terkenal berkat daya gempurnya selama berlangsungnya Perang Dunia II dan sempat dipakai dalam Perang Korea maupun Perang Falkland. Sebenarnya, Bren adalah versi modifikasi dari senapan mesin ringan ZBVZ-26 buatan Cekoslovakia yang diuji Angkatan Darat Inggris selama kompetisi senjata api pada tahun 1930-an. Bren tahap selanjutnya kemudian menggunakan magazen peluru box melengkung yang khas, pelindung pijar kerucut, dan laras rubah cepat. Senjata ini dibawa Inggris yang telah bergabung bersama pasukan sekutu ke Indonesia tak lama setelah kekalahan Jepang. Senjata ini digunakan tentara Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI yang menghadapi para pejuang kemerdekaan, termasuk peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Kopassus yang baru terbentuk pada 1953 membutuhkan sejumlah senjata untuk mendukung operasi-operasi mereka. Alhasil, Bren menjadi salah satu senjata andalan saat menghadapi pasukan pemberontak di seluruh tanah air. Tiga, senapan AK-47. Avtomat Kalashnikova 1947 atau AK-47 merupakan senjata terbaik yang pernah dibuat Uni Soviet semasa berlangsungnya Perang Dingin. AK-47 memiliki banyak keunggulan. Salah satunya tidak pernah macet meski tercebur ke dalam lumpur sekalipun. Alhasil, senapan ini sangat disukai para gerilyawan, teroris, dan tentara di banyak negara. Diperkirakan 100 juta senjata ciptanya telah tersebar di seluruh dunia. Senjata ini sempat jadi senapan serbu tentara Indonesia. Hubungan mesra antara Indonesia dan Uni Soviet membuat ribuan pucuk senjata AK-47 mengalir ke Indonesia tahun 1960-an. Saat itu, hanya pasukan elit yang dapat jatah AK-47. Komando Pasukan Khusus yang dulu bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD adalah salah satunya. 4. Senjata MP5. Heckler & Koch Messinen Pistol atau lebih dikenal dengan nama MP5 menjadi senjata andalan Kopassus dalam melakukan pertempuran jarak dekat. Senapan mesin berbentuk pistol ini
merupakan produk buatan Jerman yang diproduksi sejak 1960. Oleh pabrikannya, senjata ini memang didesain untuk kepentingan pasukan khusus dan dipakai pertama kali oleh pasukan elit Jerman yakni GSG-9. Senjata ini sudah memiliki sejumlah varian yang telah dipakai oleh sejumlah negara termasuk TNI. MP5 memiliki ciri berat 2,6 kg, panjang 680 mm, kaliber 9M dengan jangkauan tembak 200 meter, dan mampu memuntahkan 800 butir peluru per menit. Tidak mudah memiliki senjata jenis ini, sebab penjualannya sangat dibatasi. Bahkan, TNI pernah ditolak saat memesan senjata ini. 5. SS2 V5. Selain mengandalkan senapan buatan asing, Kopassus tak melupakan keberadaan senapan buatan negeri sendiri, yaitu senapan serbu 2 atau dikenal dengan nama SS2, yang desain dan materialnya asli dari Indonesia. TNI sendiri sudah menggunakannya sejak 2005 lalu. Dimulai dari SS2 V1 khusus untuk Kopassus. Varian yang diberikan adalah SS2 V5 Komando yang baru diproduksi tahun 2012. SS2 V5 muncul untuk menanggapi keluhan tanggapan SS2 V2 dan V4. Dibandingkan varian sebelumnya, SS2 V5 memiliki ukuran lebih pendek, ringan dan nyaman dipakai. Tak hanya itu, senjata ini tahan terhadap kelembapan tinggi dan akurat setelah mengoreksi sustained rate of fire. Jangkauan tembaknya mencapai 400 hingga 500 meter dan dilengkapi teleskop Trigicon atau close quarter atau tactical CQT. Senapan serbu SS2 diklaim dapat beroperasi di berbagai medan tanpa khawatir macet ketika digunakan. Dan itulah 5 senjata legendaris yang pernah dan masih dipakai Kopassus dari masa ke masa. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.